Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala al-muslimuna humsah, dan masuk siapa kaum muslimin ke kota Humus. Humus ini salah satu kota di Suriah. Wa akhadhu, dan mengambil mereka kaum muslimin min ahliha, dari penduduk Humus, mengambil kharajahum, akan upeti mereka. Kaum muslimin menarik upeti dari penduduk kota Humus, liko ahimayatihim, untuk melindungi mereka ahliha, wadzabi anhum, dan mempertahankan mereka. Summat turru ila tarkiha, kemudian terpaksa siapa kaum muslimin untuk meninggalkan Humus. Uturru ini mabni majhul ya. Kalau ada istilah muttarun ini kan ada dua kemungkinan. Mungkin dia isim fa'il asalnya muttarirun, mungkin isim maf'ul asalnya muttararun. Tapi motor dalam arti orang yang emergensi itu isim maf'ul, terpaksa. Summat turru ila tarkiha, kemudian mereka kaum muslimin terpaksa untuk meninggalkan kota Humus. Faraddu ala ahli Humus, maka mengembalikan kaum muslimin kepada penduduk Humus, mengembalikan makanu akhadhu minhum, akan sesuatu yang ada mereka mengambil minhum, dari penduduk Humus, minal kharaji, berupa upeti. Ketika kaum muslimin harus keluar dari Humus karena suatu strategi, maka upeti yang mereka ambil mereka kembalikan lagi kepada penduduk Humus. Wa qalu lahum, dan berkata kaum muslimin lahum, kepada ahli Humus, syughilna an nusratikum waddafi ankum, kami telah disibukkan daripada membela kalian dan mempertahankan kalian. Artinya kami sudah tidak punya waktu untuk membela dan mempertahankan kalian. Faqala ahlu Humus, maka berkata siapa penduduk Humus, inna wilayatakum wa azlakum ahabbu ilaina mimma kunna fihi minadh dhulmi wal ghashmi. Inna wilayatakum, sesungguhnya pemerintahanmu atau kekuasaanmu, wa azlakum, dan keadilanmu, ahabbu ilaina, adalah lebih kami senangi daripada mimma kunna fihi, daripada sesuatu yang ada apa kami fihi, ialah berada di dalam minadz zulmi wal wasmi, berupa kezaliman dan kezaliman. Keadilanmu kaum muslimin lebih kami senangi daripada kezaliman yang kami alami selama ini. Artinya warga yang dijajah, katakanlah dijajah, sangat senang terhadap kedatangan kaum muslimin. Falau kanu yuriduna al-madata, andai kata ada kaum muslimin itu menghendaki materi, lama a'adu, niscaya tidak mengembalikan mereka, tidak mengembalikan ila ahli Humus, kepada penduduk Humus, ma akhaduhu, kepada apa yang mereka ambil, hu, kepada amma minhum, daripada Humus. Kalau yang diinginkan oleh umat Islam itu materi berupa harta, tentu tidak akan mengembalikan upeti yang sudah ditarik dari penduduk Humus. Al-Islamu wal musawatu al-ijtimaiyatu, Islam dan kesetaraan sosial.
Wa yaz'umu a'da'ul islami minasyuyu'iyina, dan menganggap siapa musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang komunis, annal musawata al-ijtimaiyata, bahwa sesungguhnya kesetaraan sosial, ma'dumatun, ialah tidak ada, fi nidhamil islami, di dalam sistem Islam. Di dalam Islam tidak ada kesetaraan sosial, katanya orang-orang komunis. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya sistem Islam, yusajji'u, adalah mendorong, adat tabaqiyyatil mutafawitati, atas sistem kelas yang senjang, menimbulkan kesenjangan, al-mustaghillati, yang mengeksploitir, al-mustaghillati, yang memanfaatkan kelompok yang lemah, al-mustakthirati, yang egois. Al-mustaghillah kemarin dimaknai kelompok borjuis. Musuh-musuh Islam mengatakan bahwa Islam itu mendorong lahirnya sistem kelas. Wa hadza za'mun fasidun. Ini adalah anggapan yang tak benar, rusak. Yarudduhu waqi'ul islami al-musyahadu al-mahsusu. Menolak kepada anggapan ini apa realita Islam, realita yang terlihat dan nyata. Innal mabda'a alladhi wada'ahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya prinsip yang diletakkan oleh Rasulullah, yang berbunyi an-nasu mustawuna ka asnanil musti, manusia itu adalah sama rata atau setara, sama dengan giginya sisir. Sesungguhnya prinsip yang diciptakan, yang dirumuskan oleh Rasulullah dalam sabda tersebut, wadihun jiddan, adalah tampak sekali, jelas sekali. Manusia itu tak setara, ya. Fala kabira wala saghira, maka tidak ada orang yang besar, tidak ada orang yang kecil, sama. Wala ghaniya wala fakira, tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin. Wala amira wala sa'luka, tidak ada amir, tidak ada orang yang superior, wala sa'luka, dan tidak ada yang inferior. Inferior itu kelas bawah, miskinnya. Tidak ada, sama, antara amir dan so'luk sama. Al-jami'u sawasiyatun, semuanya itu sama rata. Hum ya'buduna jami'an ilahan wahidan, manusia seluruhnya menyembah Tuhan yang satu. Yad'unahu, mereka berdoa kepada Tuhan yang satu. Wa yattajihuna ilaihi bila wasitatin, dan mereka menghadap kepada Tuhan yang satu bila wasitatin, tanpa perantara, wala syufa'a, dan tanpa pemberi syafaat. Wa yakifuna fis salati saffan wahidan, dan mereka berdiri di dalam salat, saffan wahidan, satu saf, satu baris. Al-abyadu bijanibil aswadi, yang putih ada di samping yang hitam. Wal hakimu bijanibi ayyi fardin, adapun yang berkuasa, pemerintah, berada di sisi setiap individu. Min afradir ra'iyati, dari individu rakyat, dari setiap individu. Wa yasumuna syahran wahidan, mereka puasa satu bulan yang sama. Bisyaklin wahidin, dengan format yang sama. Wa waktin wahidin, dan waktu yang sama. La yuskitu as-sawma an ahadin ginahu, tidak menggugurkan akan puasa, an ahadin, dari seseorang,
tidak menggugurkan ginahu apa kekayaannya ahad. Orang kaya kekayaannya tidak bisa menggugurkan puasa. Wala hasabuhu dan juga tidak menggugurkan puasa apa keturunannya. Wala launuhu dan juga tidak dapat menggugurkan puasa apa warnanya. Wala yazidu fihi fakruhu au zuhduhu dan tidak dapat menambahkan fihi di dalam saum fakruhu apa kefakiran seseorang au zuhduhu atau kezuhudan seseorang, apakah karena dia fakir atau karena dia orang zuhud lalu ditambah puasanya, tidak. Wa yadfa'una az-zakata dan mereka membayar zakat. Wa zakatu lil mujtama'i la lillahi. Zakat itu untuk masyarakat bukan untuk Allah. Mereka membayar zakat binisbatin wahidatin dengan porsi yang sama. Sama ya. Kalau satu sok sama satu sok ya, tidak ada perbedaan. Tungkosu alal fakiri dikurangi apa zakat atas orang fakir li'anna malahu qalilun karena hartanya orang fakir itu sedikit. Wa tazidu alal wani dan bertambah zakat itu atas orang yang kaya li'anna malahu katsirun karena hartanya orang yang kaya itu banyak. Wa li'anna lil mujtama'i fihi haqqan dan karena sesungguhnya ialah bagi masyarakat di dalam harta adapun hak. Pada hartanya orang kaya di situ ada haknya masyarakat miskin. Wa fil qada'i najidu qanunan wahidan dan di dalam peradilan najidu qanunan wahidan kami mendapatkan undang-undang yang sama. Undang-undang untuk kalangan atas dan bawah sama. Yutabbaku alal jami'i yang diterapkan undang-undang itu untuk semuanya. Wal hadaful wahidu adapun tujuan satu-satunya alladzi ala hal islamu yang menekankan apa Islam ala bulughihi untuk mencapai tujuan itu huwal adlu adalah keadilan. Apa tujuannya? Tujuan satu-satunya yang ingin dicapai oleh Islam adalah keadilan. Wa inna asghara rajulin sesungguhnya orang paling kecil minar ra'iyati dari rakyat yujizu lahul islamu adalah membolehkan bagi asghar apa Islam boleh an yuqadhiya al hakima memperkarakan siapa asghar memperharakan pemerintah penguasa awil khalifah atau khalifah awil sultan atau sultan awil amir atau amir idza zalamahu bila mana zalim siapa hakim atau khalifah atau sultan atau amir hu kepada asgharu rajulin amamal qadi di hadapan qadi. Orang yang paling kecil pun bisa memperkarakan penguasa. Apa dia hakim, apa dia khalifah, apa dia sultan, apa dia amir, bisa diperkarakan oleh siapapun. Salah satu contohnya seperti Sayyidina Umar diperkarakan orang. Sayyidina Ali pernah diperkarakan orang, padahal beliau sedang menjadi penguasa. Dan ternyata di dalam sidang pengadilan divonis Sayyidina Umar pihak yang bersalah. Gara-gara putusan yang sangat adil, maka musuhnya yang non-muslim itu masuk Islam. Demikian pula Sayyidina Ali dalam sidang pengadilan diputuskan menjadi pihak yang kalah. Masa presiden berperkara dengan rakyat bisa kalah vonisnya? Luar biasa itu. Wasyar'u wahidun lil jami'i. Adapun hukum adalah satu bagi kesemuanya. Wal qanunu adapun undang-undang yutabbaku alal jami'i diterapkan kepada semuanya.
Tidak ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Fa indama saraqat al-mar'atu al-makhzumiyatu, maka ketika mencuri perempuan Makhzumiyah, perempuan dari suku Bani Makhzum, wa Banu Makhzumin kanu min sadatin Arabi, Banu Makhzum itu adalah termasuk pemuka orang-orang Arab. Salah seorang perempuan mencuri dari mereka. Ketika seorang perempuan Makhzumiyah mencuri, ja'a Usama bin Zaidin, datang siapa Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini dilobi oleh keluarganya perempuan itu. Kenapa Usama yang dilobi? Karena Usama adalah anak kesayangan Rasulullah, hibbu Rasulillah. Datang Usama kepada Zaid. Datang siapa Usama bin Zaid ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama datang kepada Rasulullah. Apa maksudnya? Liyasfa'alaha, untuk memberi syafaat siapa Usama laha, untuk perempuan itu. Ingin melobi Rasulullah ya. Faqala Rasulullah, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Usama tu, wahai Usama, atasfa'u fi haddin min hududillahi, apakah kamu mau memberi syafaat kepada seseorang menyangkut suatu had di antara had-had Allah Ta'ala? Apakah kamu mau memberikan pertolongan kepada seseorang menyangkut hukum di antara hukum-hukum Allah? Innama halaka Banu Israila, hanya saja Banu Israil itu binasa, rusak. Kenapa Banu Israil punya nasib seperti itu, dibinasakan? Li'annahum kanu, karena sesungguhnya Bani Israil itu idza saraka fihim as-sarifu, manakala mencuri di antara mereka siapa orang yang terhormat, tarakuhu, mereka membiarkan kepada yang terhormat itu. Kalau terjadi pencurian, kalau kebetulan yang mencuri orang syarif, orang terhormat, dibiarkan. Wa idza saraka fihim ad-dha'ifu, dan bila mana mencuri di antara mereka orang yang lemah, aqamu alaihi al-haddah, mereka menegakkan hukuman atas si dhaif itu, menegakkan had. Walladzi nafsi biyadihi, adapun demi zat, walladzi demi zat nafsi biyadihi, yang adapun diriku berada di tangan kekuasaannya. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya akan aku potong tangannya. Ini bukan hanya jargon, teori, akan tetapi dipraktikkan benar-benar. Wa hadhil musawatu al-ijtimaiyatu, adapun kesetaraan sosial ini, tabdu wadihatan, adalah tampak jelas. Tampak jelas fi katsirin min hiqabi tarikhina, di dalam banyak dari masa-masa sejarah kita. Hikob ini jamak dari hikbah, ya, masa. Min hikobi tarikhina, dari masa-masa sejarah kita. Khudh masalan rajulan, ambillah sebagai contoh. Khudh masalan rajulan, ambillah sebagai contoh seorang laki-laki, ke Abi Hurairah, misalnya Abu Hurairah. Yuhadditsuna an nafsihi, beliau Abu Hurairah bercerita kepada kami tentang dirinya. Seperti apa cerita Abu Hurairah tentang dirinya? Fayaquluh, maka berkata siapa Abu Hurairah, nasa'tu yatiman, aku tumbuh dalam keadaan yatim. Wa hajartu miskinan, dan aku hijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan miskin. Ukuntu ajiran, dan aku adalah menjadi seorang buruh. Buruhnya siapa? Buruh di Bani Wazghan, buruh bagi Bani Wazghan.
Bito'ami batni, dengan imbalan makanan dalam rangka mengganjal perutku, dengan imbalan makanan untuk kepentingan perutku. Ahdu bihim idza rakibu, aku yang memandu mereka bila mana mereka berkendaraan. Bila mana mereka sedang berkendaraan unta, aku yang menjadi pemandunya. Wa ahtatibu idza nazalu, dan aku yang mencarikan kayu bakar bila mana mereka singgah. Itu dulu aku benar-benar lahir dari keluarga yang sangat tidak berdaya ya. Tapi falhamdulillahi alladzi ja'ala ad-dina qiwaman wa Abu Hurairah imaman. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini sebagai pegangan dan menjadikan Abu Hurairah sebagai imam. Siapa menyangka Abu Hurairah, seorang yatim yang lahir di tengah-tengah keluarga tak berdaya, bisa tampil menjadi imam. Ini Islam ya kan. Dari keturunan siapa saja, bagi Islam itu bisa punyakan kemungkinan untuk menjadi orang. Fakaifa kana di Abi Hurairah al-ajiri al-miskini, bagaimana mungkin bagi seorang Abu Hurairah, seorang buruh yang miskin, bagaimana bisa ya an yartafi'a ila hadhil manzilati, naik kepada posisi yang sangat tinggi ini, wa ya ummul muslimina, dan mengimami kaum muslimin, laula an sawa al-islamu ijtimaiyan bainan nasi, seandainya tidak karena menyamaratakan siapa Islam ijtimaiyan secara sosial bainan nasi, di antara manusia. Tidak ada lain yang menjadi sebab orang miskin seperti Abu Hurairah bisa menaik pangkat setinggi-tingginya. Faktor satu-satunya adalah karena Islam menyetarakan antara manusia secara sosial. Wa hadama al-fawariq at-tabaqiyah bainahum, dan Islam merobohkan sekat-sekat ya, sekat-sekat kelas di antara mereka, perbedaan kelas di antara manusia. Tidak ada kelas-kelas ya. Itu cerita Abu Hurairah. Wa hadza Abul Aliyati Ar-Riyahi. Ini lagi ada yang bernama Abul Aliyah Ar-Riyahi yang wafat tahun 93 Hijriah. Siapa Abul Aliyah Ar-Riyahi itu? Kana abadan mamlukan limra'atin Bani Riyahi. Dia itu adalah seorang budak milik seorang perempuan dari Bani Riyah. Budak itu faqara'a al-Qur'anah, beliau membaca Al-Qur'an, wa bara'a fihi, dan dia ahli mahir di dalam Al-Qur'an. Akhirnya dia menjadi ahli Al-Qur'an, hatta asbaha la yujadu ba'da sahabati man huwa a'lamu bil Qur'ani minhu, sehingga menjadi tidak ditemukan setelah para sahabat, tidak ditemukan orang huwa yang ada pun man a'lamu bil Qur'ani, lebih alim tentang Quran, minhu, daripada Abul Aliyah. Dari saking mahirnya di bidang Al-Quran, sehingga setelah era sahabat tidak ada orang yang lebih alim di bidang Al-Quran daripada Abul Aliyah. Padahal awalnya dia adalah seorang budak. Yuhadditsuna an nafsihi, beliau bercerita kepada kami tentang dirinya. Fayaqulu, maka berkata siapa Abul Aliyah, kana Abdullah bin Abbasin, ada siapa Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah ya. Karena ayahnya Sayyidina Abbas dan Sayyidina Abdullah itu saudara sepupunya. Abdullah bin Abbas yarfa'uni ala saririhi, beliau mengangkat aku di atas ranjangnya. Wa Quraisyun asfalu minhu, sementara orang-orang Quraisy berada lebih rendah daripada Abdullah bin Abbas. Diangkat di atas sepupunya Rasulullah.
Wa yaquluh dan berkata siapa Abdullah bin Abbas, al ilmu yazidu asy-syarifa syarafan wa yujlisu al-mamluka 'alal asirrati. Ilmu itu bisa menambahkan orang yang terhormat, menambah terhormat. Wa yujlisu al-mamlukah, dan ilmu itu bisa mendudukkan budak milik orang, didudukkan alal asirrati, di atas singgasana. Asirra ini jamak dari sarir ya, singgasana. Wa yujlisu al-mamluka alal asirrati, dan ilmu bisa membuat orang yang statusnya budak berada di atas singgasana. Famin ayna li hadzal abdi an yartafi'a ala ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari mana bagi budak seperti ini bisa terangkat lebih tinggi daripada putra pamannya Rasulullah? Bagaimana mungkin seorang budak seperti Abul Aliyah ini derajatnya diangkat lebih tinggi daripada sepupunya Rasulullah? Laula annal Islam sawahu bihi, seandainya tidak karena sesungguhnya Islam adalah menyamaratakan Islam kepada Abul Aliyah, kepada Abd bihi dengan ibni ammi Rasulullah. Ya, karena menurut Islam Abul Aliyah setara dengan Abdullah bin Abbas meskipun sepupunya Rasulullah. Wa annahu ja'ala lil alimi manzilatan laisa mithlaha manzilatul hasabi, dan bahwa sesungguhnya Islam itu menjadikan bagi orang alim kedudukan, posisi manzilah laisa mithlaha, yang tidak ada adalah seperti manzilah itu manzilatul hasabi, adapun derajat keturunan. Yang posisi orang alim itu ya tidak bisa disamakan dengan posisi karena keturunan. Wa hadzal ihsasu bil musawatil ijtimaiyati, adapun merasa adanya kesetaraan sosial ini, wallazi adalah sesuatu kana yadfa'u ayya fardin, yang mendorong setiap individu min afradir ra'iyati, dari setiap individu rakyat, mendorong ilal i'tiradi, untuk memprotes anal khalifati, atas khalifah, awil hakimi, atau hakim, penguasa, pemerintah, idza zalamah, bila mana berlaku zalim siapa khalifah atau hakim, au akhta'a, atau melakukan keliruan. Artinya merasa adanya kesetaraan sosial di dalam Islam itu menjadi pendorong kepada siapapun untuk berani melakukan protes terhadap penguasa, baik itu khalifah maupun itu hakim. Ini banyak terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin, ya, protes. Seperti protes seorang perempuan yang bernama Khawla binti Sa'labah kepada Sayyidina Umar. Protes kepada Sayyidina Umar karena melarang menetapkan mas kawin yang terlalu besar. Diprotes. Mereka berani memprotes. Dan pihak penguasa siap untuk diprotes. Itu yang menciptakan keberanian untuk memprotes. Rakyatnya berani untuk memprotes, penguasanya siap untuk diprotes. Itu bagus itu. Wa huwa adapun hadzal ihsas, yakni ada rasa adanya kesetaraan sosial, alladzi adalah sesuatu kana yadfa'uhu, yang mendorong kepada ayya fardin, kepada setiap individu, ila nushihi, untuk menasihati khalifah atau hakim, wa isda'il masyurati, atau masyurah, bacaannya bisa masyurah atau masyurah, dan memberikan nasihat
memberikan nasihat kepada khalifah atau hakim duna khaufin aw wajadin, tanpa rasa takut, aw wajadin atau rasa gentar, tidak ada rasa takut itu. Seperti cerita Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar mengatakan man ra'a fiyya iwijajan falyuqawwimhu, barang siapa melihat sesuatu yang bengkok padaku, silakan itu diluruskan. Lalu berdiri seorang mengatakan, lau ra'aitu fika iwijajan qawwamtu bihaddi suyufina, kalau aku melihat ada sesuatu yang bengkok padamu, akan aku luruskan dengan pedang ini. Siapa berani bilang seperti itu? Ja'a rajulun wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.